Akibat satu video viral yang menggunakan AI, ternyata ini memunculkan cerita lama. Gitu ya, pasti kalian udah lihat nih video viral tentang mie Gaga versus mie Indomie yang ini. Saya adalah penemu sekaligus pencetus Indomie, mie instan favorit Anda. Tapi, saya disingkirkan dari produk yang telah saya lahirkan sendiri. Nama saya, Jayadi Jaya. Pasti banyak yang tidak tahu, bagaimana konflik internal di dalam bisnis mie instan kebanggaan bangsa Indonesia ini. Efeknya ternyata itu gede banget loh buat dua perusahaan ini. Kenapa? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama yang mau dibahas adalah, kalau kamu lihat ceritanya tentang dia cerita yang ini nih. Seluruh Indonesia tahu bahwa Indomie adalah milik dari Salim Group. Tapi banyak yang tidak tahu, ternyata pencetus awalnya adalah saya, Jayadi Jaya. Saat ini saya hadir dengan produk mie Gaga, dan juga mungkin Anda tahu mie telur A1. Dulu, saya harus rela kehilangan anak kandung yang saya besarkan sejak tahun 1972. Indomie, jatuh seluruhnya ke tangan Salim Group. Saat itu, drama internal ini menjadi topik pembicaraan hangat di lingkungan pengusaha Taipan. Karena merek dan produk yang saya rintis bersama rekan-rekan, diambil alih oleh rekan bisnis sendiri. Poin pertama yang mau kita bahas di sini, ini tuh beneran, apa bohongan, apa cerita, atau klasik, atau apa gitu ya. Yang pasti gini, kalau ngomongin jawaban realnya gitu ya, jawaban realnya ya nggak ada yang tahu kan, bener nggak? Karena gini, ini video dibikin pakai AI gitu kan. Ceritanya pasti emang udah ada yang nge-script. Beneran apa enggak ya kita nggak tahu gitu kan. Bisa jadi ada aja yang bilang kan, oh ini mah apakah bohongan lah atau apalah, cuman buat ngejatuhin Indomie lah dan lain sebagainya gitu ya. Di sini gue bukan mau ngebelain pihak manapun, tapi kalau menurut gue nih, kalau misalnya kamu lihat lagi nih ya, dari ini kan kejadian mungkin di tahun 90-an gitu ya, dan sebelum 90-an juga kan sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget kan bisnis-bisnis yang udah tumbuh, bener nggak? Mau yang sekarang masih ada maupun yang udah tutup. Dan kalau lihat dari banyak cerita di masa lalu gitu ya, dan sebenarnya di masa depan juga mungkin bakal ada gitu ya. Ini tuh normal, bener nggak? Ini tuh normal. Dan ini sering terjadi banget. Dan ini nggak cuma Indomie doang, kita nggak cuma ngebahas Indofood doang gitu kan. Tapi kalau misalnya ngelihat juga gitu, itu pasti banyak banget akuisisi gitu ya, mau yang orangnya terima ataupun yang enggak. Dari, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya Taipan 9 Naga alias 9 bos paling berkuasa di Indonesia sampai sekarang. Iya, itu tuh cukup banyak cerita-cerita seperti itu. Banyak banget yang tadinya itu punya siapa, tahu-tahu diakuisisi sama grup siapa, kerjasama, dan akhirnya kok yang jadi yang punyanya adalah grup besarnya gitu loh. Justru the real foundernya hilang gitu, kayak udah nggak ada aja gitu. Bahkan bisa dibilang sahamnya dibeli dengan harga yang murah banget gitu ya, yang aduh kayaknya jauh banget lah di bawah harga pasar sekarang. Gua nggak tahu nih, menurut gue sih mungkin ya gara-gara si mie Gaga ini stand out ceritanya, bisa jadi nanti mungkin bakal banyak lagi muncul cerita-cerita yang mirip-mirip, cuman yang akuisisinya nanti nggak tahu, perusahaannya mungkin beda-beda. Nanti kita lihat ya. Jadi mungkin bakal muncul cerita-cerita sejenis dengan korban yang berbeda, dengan pelaku yang beda gitu ya. Nah terus apa nih efeknya dari cerita viral ini gitu ya? Sebenarnya efeknya ada macam-macam nih. Efek pertama, gitu, ternyata itu malah bikin saham Indomie boncos banget. Sampai ada beritanya gitu ya, dimana kalau dihitung-hitung nih, bos besarnya itu bisa dibilang hilang dana sekitar 5 triliun. Kenapa bisa kayak gitu sih? Ya bisa jadi gini, kan yang namanya bursa saham, apalagi sekarang dia udah go public ya, sahamnya kan dimiliki publik gitu ya. Ya cukup banyak juga orang-orang yang apa tuh namanya dianggap punya moral gitu, yang ngerasa, kok gini banget sih cara bisnisnya, oh gini banget sih, gitu banget sih. Terus gara-gara cerita ini, mau perusahaannya semenguntungkan apapun, mereka keluar jual. Dan karena efek jual-jual dari mereka, itu bikin banyak lagi spekulan, orang-orang yang lagi nyimpen sahamnya juga terus kaget karena mendadak turun. Dan akhirnya apa? Harga sahamnya turun lumayan banyak gitu ya. Dan turun lumayan banyak, ya ini kan ujung-ujungnya ya bisa dibilang ya big boss utama ya rugi. Memang sih bukan rugi langsung uang, tapi kan nilai nominal uangnya turun banyak. Yang ini yang paling menakutkan nih, orang tuh gara-gara ini jadinya penasaran sama si mie Gaga. Mie Gaga ini kan kalau dicerita video ini adalah anak asli gitu ya. Jadi anaknya diambil sama orang, anak asli dari si cerita Pak Jayadi ini gitu ya. Anak aslinya orang jadi penasaran nih, bikin mie Gaga. Dan ini efeknya apa? Udah kelihatan banget. Nah kalau kamu cari di supermarket itu banyak ngalamin kayak gini. Kosong. Orang-orang pada ngeborong mie Gaga gitu ya. Kenapa orang-orang pada ngeborong mie Gaga? Bukannya dulu mie Gaga nggak laku ya.
katanya mie gaga tuh mie gagal gitu kan, atau mie-nya tuh nggak enak atau apa gitu ya. Itu kan bisa dibilang karena ke framing dari yang kuatnya gitu ya. Tapi ini tuh bikin orang-orang jadinya malah pada ngebeliin mie gaga, dan efeknya apa ya, mie gaganya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Ya ternyata salah satunya adalah kalau kamu lihat sekarang di TikTok. Ini seumur hidup aku dari aku lahir brojol, aku belum pernah cobain mie gaga. Yang pertama mie kuahnya rasa jalapeno. Rasa kuahnya enak sih jujur, pedesnya juga enak. Cuma menurut aku ini mie-nya agak terlalu licin gitu, ngerti gak perasaan aku. Tapi bumbunya enak. Next, kuah soto. Ya rasa soto sih enak, dan menurut aku nggak gitu asam. Pertama kali cobain mie gaga. Mari kita coba. Dikit lagi jadi. Guys, ini sudah jadi. Itu wanginya. Wangi nggak ya? Kalau kamu lihat di situ, kamu bakal ngelihat nemuin kalau ternyata sekarang orang tuh banyak yang bikin UGC-nya pakai mie gaga. Sebenarnya ini dulu dikuasain sama Indomie banget gitu, bener nggak? Dulu kan Indomie punya banyak varian, dikit-dikit orang tuh ngerasa oh Indomie tuh enak, terus di-share di sosmednya, bikin orang makin lama makin suka gitu loh buat konsumsi Indomie. Nah sekarang ini kayaknya lagi geser gitu, orang justru malah cerita pakai mie gaga gitu ya. Kenapa bisa kayak gini? Ya karena ya itu dia tadi, karena mereka publiknya pada simpati gitu ya. Orang jadi simpati gara-gara cerita itu, orang tuh ya udah, gue penasaran mie gaga gimana sih, kok enak juga ya. Terus orang nih gue makan ininya loh, ini mie yang gini loh, mie yang gitu loh. Dan ceritanya jadi makin lama makin liar gitu. Cuman dari satu konten video AI. Dan ibaratnya kalau dengan UGC yang banyak kayak gini, ini tuh kalau kita bikin sendiri, ini mahal banget loh guys. Kenapa? Karena ya tahu sendiri, biasanya kalau satu brand mau bikin, orang-orang mau pada bikinin konten kayak gini, ya biasanya kan harus ngasih giveaway lah, harus ngasih bonus lah, harus ngasih ini itulah. Sedangkan kali ini ya mereka nggak usah ngasih seperti itu gitu kan, malah bisa dibilang ya publik secara alami aja gitu, mau nge-sharein konten-kontennya mereka gitu ya. Pertanyaannya cuma satu, efek kayak gini, ini bakal sebentar atau jangka panjang nih?